Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Siva Fujiah dengan NIM 2004752 dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai ilmu dan amal. Lalu apa sih pengertian ilmu dan amal? Menurut bahasa, ilmu artinya pengetahuan, dan ilmu agama berarti pengetahuan tentang keagamaan. Sementara itu, amal artinya adalah perbuatan. Lalu, menurut istilah, ilmu adalah segala petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal merupakan segala perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih sebenarnya tujuan ilmu? Nah, tujuan ilmu ini adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan, sesuai dengan cara Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini karena mentaati Allah dan Rasul-Nya merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Menuntut ilmu dalam ajaran Islam hukumnya adalah fardu ain. Artinya, kewajiban tersebut dibebankan kepada setiap individu muslim. Dan jika tidak dilakukan, hal tersebut akan merugikan kita, diri sendiri, karena tidak hanya mendapatkan kebodohan, kita juga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hal tersebut akan membawa kita pada kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, dalam menuntut ilmu ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah memiliki derajat yang tinggi. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda derajatnya, beda di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah memudahkan masuk surga. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena itu, mereka akan diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti perbuatan maksiat, dan mereka akan senantiasa menuju pada ketaatan. Nah, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melewati jalan untuk keperluan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya berjalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa sebenarnya kaitan antara ilmu dan amal itu sendiri? Ketika kita akan mengerjakan suatu amalan, haruslah mengetahui ilmunya dengan yakin dan pasti apa sebenarnya ilmunya sebelum kita melakukan suatu amalan. Kenapa? Karena
Jika kita hanya meraba-raba atau mengira-ngira ketika mengerjakan suatu amalan tanpa mengetahui ilmunya dengan pasti, amal tersebut tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dikhawatirkan apabila kita melakukan hal tersebut, ternyata kita malah melakukan kesalahan. Nah, prasangka atau mengira-ngira dalam suatu amalan tersebut, menurut Al-Quran adalah tidak bermanfaat bagi kebenaran. Mengapa? Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28 yang artinya, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka, sedangkan sesungguhnya prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan suatu amalan, sebaiknya kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, menuntut ilmu itu penting dengan segala hikmah dan fadilahnya. Namun, tidak kalah pentingnya bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, ilmu apabila tidak diamalkan tidak akan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, ayo kita rajin menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan baik. Insya Allah, hal tersebut akan membawa kita kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya memohon maaf apabila dalam menyampaikan tausiah ini terdapat kesalahan yang saya perbuat, karena saya sendiri masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.